Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya dan salam harmoni. Baik, kepada yang terhormat, Ibu Yuli selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Berparadigma THK, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai budaya perusahaan dan etika bisnis berparadigma THK. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Ketut Teguh Widyadita Gunawan dengan NIM 21704125 dan rekan saya ada Hilma Elaya Gatan Satria dengan NIM 2170411312. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Materi pertama yaitu budaya perusahaan dan etika bisnis. Nah, budaya perusahaan sebagaimana dikemukakan oleh Cahjo pada tahun 2011 merujuk pada sekumpulan nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi atau perusahaan. Nah, terdapat dua tingkatan pada budaya perusahaan ini, yaitu yang pertama ada budaya yang terlihat secara fisik atau kasat mata. Ya, di sini misalnya budaya yang mencirikan identitas perusahaan seperti seragam, logo, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada budaya yang tidak terlihat atau nirkasat mata, di mana budaya-budaya ini akan mengandung nilai-nilai dalam perusahaan, sejarah perusahaan, filosofi, dan lain sebagainya. Nah, dari kedua tingkatan budaya perusahaan ini didukung oleh sistem sosial perusahaan dan stakeholder. Stakeholder baik internal maupun eksternal, memiliki peran penting dalam membentuk dan mempraktikkan budaya perusahaan. Kemudian akan muncul pertanyaan kepada stakeholder yaitu mengapa perusahaan ini didirikan. Untuk menjawab pertanyaan ini, stakeholder harus dapat eh, mengim- me- mengetahui nilai-nilai dari perusahaan di mana budaya yang tidak terlihat atau nirkasat mata, di mana budaya ini akan menentukan arah kemana perusahaan itu akan pergi. Kemudian pada bagian 3.1 yaitu perusahaan dalam konteks etika bisnis. Terdapat 4 poin penting. Yang pertama, perusahaan harus memperhatikan baik stakeholder internal maupun eksternal, menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kepentingan internal perusahaan. Seperti yang kita ketahui, stakeholder internal ini yaitu berupa karyawan, manajer, manajemen perusahaan, dan pihak kepentingan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang eksternal mencakup eh, pelanggan, masyarakat, pemasok, dan lain sebagainya yang berada di luar perusahaan. Kemudian yang kedua, etika bisnis menjadi dasar untuk interaksi antara perusahaan dan stakeholder, di mana mencerminkan komitmen pada nilai-nilai moral dalam kegiatan bisnis. Kemudian, perlakuan stakeholder internal terhadap stakeholder eksternal saat bergantung pada budaya organisasi, menyoroti pentingnya budaya dalam menentukan sikap dan tindakan dari perusahaan kepada stakeholder eksternalnya. Kemudian yang terakhir, perusahaan tidak hanya fokus untuk mencari keuntungan dalam pemegang saham, tetapi juga eh, menciptakan, tapi juga pada menciptakan pelanggan, mengembangkan kesejahteraan stakeholder, dan berkontribusi pada masyarakat melalui CSR. CSR ini adalah Corporate Social Responsibility, di mana ini adalah bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan, misalnya dalam
pengelolaan limbah, dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh budaya etika bisnis ini yang dimana dianut oleh Kompas Gramedia, di mana etika bisnis yang terkandung dalam integritas dan kejujuran membantu Kompas Gramedia untuk menjalin hubungan yang positif dengan pelanggan dan stakeholder dan menciptakan kepercayaan dalam interaksi bisnis Kompas Gramedia ini. Kompas Gramedia Group mengidentifikasi kejujuran sebagai modal utama dalam mengembangkan organisasi, menunjukkan pentingnya integritas dalam bisnis. Kemudian, kejujuran ini menjadi nilai moral yang mendasari pemberitaan yang dikeluarkan oleh Kompas Gramedia, di mana mencerminkan transparansi dan integritas dalam komunikasi perusahaan. Selanjutnya, kejujuran membentuk keyakinan eksekutif dan karyawan dalam menjalankan kegiatan usaha, menandakan peran nilai moral dalam membentuk budaya perusahaan. Nah, terakhir, fokus pada kejujuran ini membantu Kompas Gramedia untuk memupuk kepercayaan sebagai modal sosial untuk memperkuat hubungan positif dengan pelanggan atau stakeholder. Seperti yang terlihat pada gambar di mana Kompas Gramedia ini dapat menjalin perjanjian kerjasama karena berlandaskan sifat kejujuran tersebut. Kemudian ada urgensi dalam budaya perusahaan ini, di mana yang pertama itu budaya perusahaan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja ekonomi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, budaya perusahaan dianggap sebagai faktor kunci untuk menentukan apakah sebuah perusahaan akan berhasil atau mengalami kegagalan di masa depan. Yang ketiga, budaya organisasi yang dapat menghambat kinerja keuangan jangka panjang dapat muncul dalam lingkungan perusahaan yang dihuni oleh individu pintar dan rasional. Kemudian yang terakhir, meskipun sulit untuk diubah, budaya organisasi dapat distrukturisasi untuk meningkatkan kinerja, menekankan tantangan yang terkait dengan perubahan budaya organisasi. Baik, lanjut ke materi kedua, yaitu manajemen sebagai etika budaya, sebagai nilai budaya. Nah, komponen paling krusial dalam implementasi budaya organisasi adalah manajer perusahaan. Eh, di mana manajer ini memiliki peran sentral dalam mengendalikan perusahaan dan sumber daya manusianya, yaitu karyawan dan sumber daya lainnya. Nah, tindakan dari pemimpin ini tergantung pada gaya kepemimpinan dan tujuan yang difokuskan dalam pencapaian keuntungan dalam bentuk uang. Nah, kemudian gaya kepemimpinan yang terkait dengan keserakahan dapat menjadi tantangan baik karena karakter manusia yang serakah maupun pengaruh ilmu yang dikuasai, seperti ilmu manajemen atau ilmu ekonomi yang dimana berfokus pada mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian usaha untuk menegakkan budaya organisasi yang sehat memerlukan transformasi ilmu manajemen ini dan praktiknya sebagai ilmu budaya, karena pengikisan nilai-nilai budaya ini akan menjadi penyebab utama perilaku serakah dari para manajer yang menguasai ilmu-ilmu manajemen atau ekonomi tersebut. Nah, kemudian ada implikasi manajemen sebagai ilmu budaya. Yang pertama, manajer seharusnya menguasai semua ilmu yang relevan dengan bidangnya termasuk wawasan ilmu manusia dan sosial. Yang kedua, eksekutif dapat mengintegrasikan nilai-nilai bisnis pribadi dan
masyarakat, bahkan nilai-nilai agama ke dalam bisnisnya. Yang ketiga, manajer diharapkan memiliki kepekaan batin dan memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam tindakan mereka. Yang keempat, manajer diharapkan memiliki kepekaan batin dan memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam tindakan mereka di eh, organisasi. Kemudian yang kelima, dengan mewujudkannya, terbentuklah manajemen berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual yang melayani manusia, di mana manajemen ini tidak hanya menguasai ilmu manajemen dan ilmu ekonomi saja, tetapi mengaplikasikan ilmu-ilmu sosial dan budaya organisasi untuk eh, menjalankan sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, materi yang ketiga yaitu THK sebagai paradigma dalam perusahaan. Nah, eh, gagasan sebelumnya yang menggambarkan bahwa pembentukan perusahaan yang etis membutuhkan manajer yang etis, di mana memerlukan pergabungan ilmu ekonomi dan ilmu budaya. Namun, pembentukan etika perusahaan juga memerlukan penciptaan budaya perusahaan yang menciptakan iklim kondusif untuk pengembangan perusahaan yang etis. Bagan 3.1 sebelumnya menunjukkan bahwa pencapaian tujuan ini memerlukan budaya perusahaan nirkasat mata yang mengandung nilai-nilai dari perusahaan tersebut, di mana sesuai dengan konsep dari Tita Karana ini, di mana ada hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Nah, perusahaan sebagai suatu masyarakat dengan budaya perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan ideologi umum yang mencakup kepercayaan, nilai, dan norma yang berlaku di dalamnya. Dalam konteks ini, perusahaan dapat mengambil ideologi umum dari masyarakat yang lebih besar, seperti Trihita Karana yang berasal dari budaya Bali. THK dapat diadopsi sebagai paradigma bagi budaya perusahaan sekaligus sebagai etika bisnis. Kemudian pada bagian 3.2, budaya perusahaan dan etika bisnis yang berparadigma THK. Pada bagian ini juga terdapat 4 poin penting, di mana yang pertama bagian 3.2 menunjukkan bahwa perusahaan melibatkan stakeholder baik di dalam maupun di luar perusahaan, menekankan pentingnya hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Kemudian, setiap kegiatan pemasaran, termasuk iklan, terlibat dalam Trihita Karana sebagai paradigma budaya perusahaan dan etika bisnis, di mana menekankan integritas nilai-nilai budaya dalam aspek pemasaran. Nah, di mana perusahaan ini dalam membuat suatu iklan dalam harus mengaplikasikan etika bisnis yang berparadigma THK, di mana tidak em, tidak mengandung penipuan dan mengutamakan kejujuran pada pelanggan. Nah, yang ketiga, berfungsi tidak hanya sebagai lensa untuk melihat realitas, tetapi juga sebagai kritik terhadap realitas yang menyoroti keyakinan, nilai, dan norma dalam THK. Nah, dengan mengadopsi THK ini sebagai paradigma budaya perusahaan, perusahaan dapat membentuk etika bisnis yang berkelanjutan dan menciptakan hubungan harmonis dengan semua stakeholder, serta menyerahkan operasinya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual perusahaan. Eh, Baik, mungkin segitu saja pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gatan. Untuk Gatan, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai THK terikat pada agama Hindu. Seperti yang sudah terlihat pada PPT, yaitu bagian 3 menunjukkan THK yang terdiri dari 3 sila.
mewujudkan hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan, sila parahyangan. Manusia dengan manusia, sila pawongan. Manusia dengan lingkungan alam, sila palemahan. Yang kedua, tujuan hidup manusia, yakni mencapai kebahagiaan dicapai di alam fana, dan kebahagiaan sampai dicapai di alam baka dalam bentuk surga atau lebih tinggi lagi, yakni moksa sampai manunggaling kawalu menjadi manusia atau makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, THK berlandaskan agama Hindu, mengacu kepada Hodgson dalam Turner 2002. Agama Hindu terikat pada kesalehan sebagai batin umat Hindu. Dewi Melanting sebagai Dewi Perdagangan dan Rambut Sedana sebagai Dewi Uang. Keyakinan berbagi ritual yang menyertainya merupakan fenomena agama Hindu dan sekaligus memperkuat kesalehan sebagai inti batin orang Hindu. Tindakan mereka terikat pula pada etika teonom atau religiusisme, bahwa perintah agama Hindu adalah baik dan benar sehingga wajib dipraktikkan dalam kegiatan bisnis. Selanjutnya ada pemikiran alternatif bagi etika bisnis. Pada bagian 4 ini menunjukkan bahwa penempatan THK sebagai etika bisnis dapat dikaitkan dengan posisi THK, yakni tidak saja sebagai ideologi tetapi juga sebagai kearifan lokal. Bagian 4, keharmonisan teologis, sosial, dan ekologis sangat menentukan cita-cita kehidupan manusia. Pertama, kebahagiaan. Hal ini, kebahagiaan mengacu kepada kesejahteraan lahir batin yang didapatkan oleh manusia pada saat mereka ada di sini. Kedua, kebahagiaan. Gagas ini kebahagiaan mengacu tujuan akhir hidup manusia, yakni surga atau yang tinggi dan finalis dalam agama Hindu, apa yang dimaksud moksa. Bagian 3.4 menunjukkan bahwa pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dharma, yang berarti kebajikan, kebenaran, atau kewajiban. Pertama, dharma agama. Hal ini mengacu kepada agama, secara khusus adalah agama Hindu. Yang kedua, dharma negara, yakni segala bentuk tata aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Untuk materi yang terakhir, yaitu pemikiran alternatif bagi etika bisnis. Seperti yang sudah terlihat pada PPT, saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama, sukses adalah cita-cita bagi semua pelaku bisnis apapun pekerjaan seseorang, harapannya adalah kesuksesan. Selanjutnya ada UI, usaha sendiri. Hal ini bermakna bahwa manusia harus berusaha sendiri melalui kerja, tidak hanya kerja, melainkan kerja keras. KT, kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak kalah pentingnya. Sebagai homo religius, seorang harus yakni bahwa apa yang Anda kerjakan berkaitan pula dengan berkat Tuhan. Nasib karena karma. Prabha Vananda 126 menunjukkan bahwa karma dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yakni kriya mana atau perbuatan pada kehidupan sekarang, samcita atau karma simpanan, dan prarabdha adalah karma masa lalu yang berubah dalam kehidupan sekarang. Kehidupan sekarang menciptakan karma baru, yakni kriya mana. Gagasan ini menunjukkan manusia wajib berusaha sendiri dengan cara bekerja keras agar kehidupan menjadi sukses, disertai pula dengan ketaatan pada ajaran agama dengan cara berbuat kebijakan sebanyak-banyaknya. Karma baik sebagai hasil berbuat baik akan mendatangkan karma kebaikan pula, tercermin pada keberhasilan seseorang dalam kegiatan usahanya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator.
Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Eh, Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.